Hidup itu naik turun, kadang semangat, kadang loyo. Bagaimana agar di tahun 2024 Anda lebih bersemangat dibandingkan tahun 2023? Anda ingin tahu? Kalau ingin tahu, simak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azaini Life Inspiration. Sebuah channel yang bertujuan menginspirasi Anda supaya Anda lebih semangat, supaya Anda lebih bergairah, dan tentu supaya Anda semakin sukses, makin mulia. Kembali di awal tahun ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya. Ya, Pak, namanya hidup itu kan kadang naik turun ya Pak. Kita kan bukan malaikat, kita manusia biasa. Bagaimana Pak menjaga semangat di tahun 2024 ini supaya kemudian kita terus semangat Pak dan kemudian tentu lebih baik dibandingkan tahun 2023 Pak. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang hal itu. Ada 3 dorongan yang membuat kita akan semakin bersemangat, semakin bergairah. Yang pertama adalah dorongan internal. Dorongan dari dalam diri kita sendiri. Karena yang menentukan hidup kita adalah diri kita sendiri, maka kita perlu punya dorongan internal. Nah, apa dorongan internal yang paling kuat? Setidaknya 2 nih, menurut saya. Ya, tentu banyak hal, tapi saya akan bahas 2 saja. Ya, yang pertama, tetapkan target yang menantang di tahun 2024. Apa kira-kira target menantang yang Anda mau canangkan di tahun 2024? Apakah Anda misalnya, target yang menantang, saya punya penghasilan harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan, misalnya. Atau apa? Saya di tahun 2024 nih, omset bisnis saya misalnya sekian miliar. Atau apa? Saya layak menjadi manajer, bahkan dipromosikan menjadi manajer misalnya. Terserah, tiap orang beda-beda. Begitu Anda sudah tetapkan target yang menantang, ya, nggak cukup dengan, yes, saya sudah punya target yang menantang. Karena kalau cuma target saja, itu biasanya semangat di awal tahun, tapi loyo di tengah tahun. Nggak, bagaimana supaya semangat Anda terjaga untuk mengejar target itu? Maka yang kedua, suntikan nyawa ke dalam target itu. Apa pula Pak? Target kok punya nyawa? Maksudnya nyawa, targetnya tidak hanya sekedar angka-angka, ya, tidak hanya sekedar sesuatu yang terukur, tapi ada ruhnya, ada nilainya. Misalnya apa? Kalau target ini tercapai, apa manfaatnya buat aku? Kira-kira apa dampaknya buat aku? Ya, Anda harus temukan nih. Kalau target ini tercapai, manfaatnya buat aku, misalnya utangku lunas, misalnya ya. Atau apa? Manfaatnya buat aku bisa melanjutkan S2, S3 dengan biaya sendiri. Manfaatnya buat aku bisa membuat rumah sesuai dengan impianku. Manfaatnya, dampaknya buat aku kemudian dihormati di keluargaku. Itu manfaat dan dampaknya buat aku, gitu ya. Dan kalau Anda sudah ketemu, kalau tujuan ini tercapai, aku tahu manfaatnya, aku tahu dampaknya buatku, jangan lupa juga, kira-kira apa manfaatnya, apa dampaknya buat orang-orang di sekitarku, buat orang-orang di tempat kerjaku, bahkan yang lebih luas itu, bahkan buat bangsaku, kira-kira apa manfaatnya dan dampaknya, kalau tujuan ini tercapai. Nah, kalau kemudian Anda menulis itu target Anda jadi hidup itu. Tidak hanya sekedar angka, tidak hanya sekedar angan-angan yang mau Anda raih, tapi ternyata ini manfaatnya kerasa, dampaknya kerasa, baik buat aku maupun buat orang-orang sekitarku. Dan Anda tambah apa maknanya buat aku kalau itu terrealisasi, ya. Apa makna yang kemudian aku dapatkan dari sini kalau target ini tercapai? Nah, kalau itu ada, ya, dorongan internalnya akan semakin kuat, semakin powerful. Saya, alhamdulillah atas izin Allah, insya Allah jarang lelah, penuh semangat, penuh gairah. Kenapa? Karena setiap target yang saya tetapkan selalu saya suntikan nyawa di dalam target itu. Tidak hanya angka-angka semata, ya,
Tidak hanya pencapaian-pencapaian semata, tapi selalu saya bertanya, apa dampaknya buat aku, manfaatnya buat aku, apa dampaknya buat orang-orang di sekitarku, apa manfaatnya buat orang-orang sekitarku. Nah, itu dorongan internal. Pertama, tetapkan target. Yang kedua, suntikan nyawa di dalam target itu. Itu dorongan internal. Dorongan yang kedua, dorongan eksternal. Apa itu dorongan eksternal? Anda perlu mencari orang-orang yang bisa mendorong Anda atau menarik Anda untuk lebih semangat, untuk lebih bergairah. Gimana caranya supaya kita dorongan internalnya kenceng? Saran saya, bergurulah kepada kingpin. Apa itu kingpin? Orang yang berpengaruh, orang yang punya ilmu, orang yang punya mungkin otoritas, orang yang punya influence, pengaruh kepada kanan kirinya. Anda cari nih, di bidang yang saya tekuni ini, kingpinnya adalah orang yang berpengaruh adalah si A. Maka Anda perlu datangin si A itu. Ngobrol dengan si A, berguru dengan si A, serap ilmunya dari si A. Dan kadang-kadang pulang dari situ, biasanya Pak, merasa bodoh ya, merasa kurang ya. Dan akhirnya semangat belajar Anda tumbuh, semangat Anda untuk kemudian berkembang itu bertumbuh. Jadi Anda perlu memilih siapa kingpin yang mau Anda jadikan rujukan. Dan biasanya kingpin itu ya ada mentor di dalamnya, ya ada coach di dalamnya, ya ada guru kehidupan di dalamnya. Cari supaya itu menjadi dorongan eksternal dari Anda. Kalau lagi loyo, datengin orang-orang itu, datengin kingpin itu, datengin mentor Anda, datengin coach Anda, datengin guru kehidupan Anda. Dan ternyata dorongan eksternal itu ada yang berikutnya, yaitu Pak, cari komunitas yang sejalan dengan Anda. Karena komunitas inilah yang akan menereka, ayo kamu bisa, ayo kamu sanggup, ayo aku siap mendukungmu, aku siap mensupportmu. Teriakan-teriakan ini akan mempengaruhi semangat kita. Makanya beda ya, nonton sepak bola, coba Anda nonton sepak bola di TV, tidak ada suaranya. Bandingkan kalau Anda nonton sepak bola di stadion. Saya sudah pernah merasakan nonton di stadion. Itu semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena ada suara-suara yang kita dengarkan. Indonesia. Wah, itu semangat ya kalau nonton badminton gitu. Apa suara-suara itu menyemangati ya, meningkatkan gairah kita, gitu ya. Jadi jangan lupa, dorongan eksternal itu bisa diperoleh. Anda cari kingpin yang menjadi guru Anda. Yang kedua apa? Yang kedua, Anda kemudian mencari komunitas yang mendukung Anda. Sudah ada dua dorongan. Dorongan internal, dorongan eksternal, dan yang ketiga, dorongan spiritual. Maksudnya dorongan spiritual itu apa? Apakah yang Anda lakukan ini ya termasuk amal soleh? Apakah yang saya lakukan ini bisa saya persembahkan kepada Sang Maha Kekasih? Apakah yang saya lakukan ini dicintai oleh Tuhan saya? Apakah yang saya lakukan ini ya menjadikan keberadaan saya di muka bumi ini sesuai dengan maunya Sang Maha Kuasa? Ya, ingat ya, maunya Sang Maha Kuasa, bukan maunya kita. Sebab kalau kita hidup dengan maunya yang Maha Kuasa, itu lebih enjoy, lebih asik, lebih senang. Ya. Tapi kalau kita, aku maunya kita, kadang lebih stres. Ya, kelihatannya sibuk ke sana kemari, tapi stresnya tiada henti. Nah, kalau Anda menggabungkan tiga dorongan ini, dorongan internal, yang ditandai dengan apa? Yang ditandai dengan target yang menantang, dan kemudian Anda suntikan ruh atau nyawa di dalam target itu. Kemudian yang kedua, dorongan eksternal, Anda perlu mencari berguru kepada kingpin, ya, orang yang punya pengaruh, orang yang ilmunya lebih dibandingkan Anda, orang yang punya otoritas. Dan jangan lupa, Anda juga perlu mencari komunitas yang mendukung Anda. Dan yang ketiga, dorongan spiritual, bahwa apapun yang kita lakukan ini ya adalah persembahan kepada Sang Maha Kekasih. Insya Allah, kalau kemudian Anda memadukan tiga dorongan ini, semangat Anda pun berlipat 3 kali lipat dibandingkan kebanyakan orang. Kalau nggak percaya, cobalah. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.